Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Mulia Maharani dan Intan Amalia Septari dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint tugas studi Al-Quran yang berjudul Nuzul Al-Quran yang meliputi pengertian turunnya sekaligus, turunnya secara bertahap, hikmah turunnya secara bertahap, faedah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam pendidikan dan pengajaran. Materi pertama ialah pengertian Nuzulul Al-Quran. Nuzulul Quran atau Nuzul Al-Quran yang secara harfiah berarti turunnya Al-Quran adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Nuzul Al-Quran merupakan salah satu peristiwa terpenting yang mesti untuk diketahui oleh umat Islam, di mana pada peristiwa itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui perantara malaikat Jibril, yang sampai sekarang kita masih bisa melihat, menyaksikan, bahkan kita baca untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Peristiwa Nuzul Al-Quran yang disebutkan terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Materi kedua ialah turunnya Al-Quran. Yang pertama, secara sekaligus. Al-Quran itu turun sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut, sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Al-Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat ke Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara bertahap. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus sebagai kitab, melainkan berangsur-angsur bagian demi bagian sesuai dengan kebutuhan. Al-Quran terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut riwayat Hafs, 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, atau 6.214 ayat menurut riwayat Warsi. Perbedaan jumlah ini bisa disebabkan oleh dihitungnya atau tidak dihitungnya sebagai ayat, apakah bismillah dan surah yang berawal dengan huruf, misalnya Kaf, Yasin, dan sebagainya. Surah-surah dalam Al-Quran terbagi atas surah-surah Makkiyah, turunnya di Mekah, dan Madaniyah, turun di Madinah, tergantung tempat penurunan surah tersebut. Materi selanjutnya ialah hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, meluluhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang kedua, sebagai tantangan untuk mengingat dan menjadi mukjizat terbesar. Yang ketiga, relevan dengan hukum dan aplikasinya. Yang keempat, agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya oleh umat Islam. Yang kelima, untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Jadi, Al-Quran secara berangsur-angsur ini untuk menepis anggapan tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Amalia Septari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan faedah turunnya Al-Quran dalam pendidikan dan pengajaran. 1. Mudah untuk menghafalkan karena tidak sekaligus diturunkannya. 2. Mudah untuk menuliskannya. 3. Sebab turunnya Al-Quran itu telah meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki jiwa manusia, meluruskan perilakunya, membentuk kepribadian dan menyempurnakan eksistensinya, dan mendatangkan buah yang baik bagi kebaikan umat manusia seluruhnya dengan izin Allah. Dan di sini saya akan menjelaskan juga kesimpulan. Kesimpulan nuzul Al-Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali yaitu tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca yang dituntunkan bacaannya oleh malaikat Jibril. Karena dengan membaca berarti sudah membuka pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah yang mengajarkannya kepada manusia. Apa saja yang belum diketahuinya, Al-Quran turun dalam waktu kurang lebih 23 tahun yang berisi ajakan untuk bertauhid yang diturunkannya ke Mekah, sedangkan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yang ajakannya untuk membangun sosial kemasyarakatan.